Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anakku, kali ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi dan tentang pola kalimat, serta tentang sikap yang sesuai dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku, kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Di tema sebelumnya kita sudah belajar tentang kegiatan ekonomi ya. Kegiatan ekonomi itu meliputi kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan konsumsi. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Contoh kegiatan produksi yaitu seorang tukang jahit yang bekerja menjahit pakaian. Ia bekerja dan menghasilkan beragam pakaian seperti baju dan celana. Artinya tukang jahit ini melakukan kegiatan produksi. Nah, orang yang melakukan kegiatan produksi itu disebut produsen. Contoh lain yaitu kegiatan produksi tukang kayu. Tukang kayu melakukan kegiatan produksi dengan cara membuat kursi. Yang kedua adalah distribusi. Adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi. Contoh kegiatan distribusi yaitu misalnya barang jadi hasil produksi dikirim ke berbagai tempat, misalnya ke warung, toko, pasar, ataupun para pedagang. Pihak atau orang yang menyalurkan barang dari produsen kepada orang yang membutuhkan, yaitu konsumen, disebut distributor. Contoh lain kegiatan distribusi adalah pengusaha yang memproduksi pakaian, kemudian mengirim pakaian ke toko-toko untuk dijual. Yang ketiga, kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau memakai barang hasil produksi. Contoh kegiatan konsumsi yaitu barang-barang yang dipakai kita ya setiap hari, misalnya seperti pakaian, kita memakai pakaian, kita memakai sepatu, itu berarti kita melakukan kegiatan konsumsi. Contoh lain kegiatan konsumsi berarti masyarakat membeli atau memanfaatkan barang berupa makanan atau pakaian ya. Orang atau pihak yang mengkonsumsi barang-barang untuk dipakai atau dihabiskan itu disebut konsumen. Baik, pelajaran selanjutnya yaitu silakan kalian buka halaman 72. Ya, kita akan belajar beberapa sikap yang sesuai dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu sila yang kedua. Apa saja sikap yang sesuai dengan sila kedua? Yang pertama yaitu tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi, maupun tingkat pendidikan. Jadi walaupun berbeda tingkat ekonomi atau berbeda pekerjaan orang tuanya, kita tidak boleh membeda-bedakan, harus saling menghormati dan menghargai. Sikap yang kedua yaitu gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Misalnya membantu korban bencana alam ya. Jika ada orang yang kesusahan, maka kita bantu semampu kita ya. Kalaupun kita tidak bisa membantu, kita harus mendoakannya ya. Yang ketiga, berani membela kebenaran dan keadilan. Misalnya berarti selalu berkata jujur ya, tidak boleh bohong ya. Dan yang keempat, tidak berperilaku kasar terhadap adik, kakak, dan teman. Jadi kita saling
menyayangi. Baik, untuk pelajaran selanjutnya yaitu unsur kalimat. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu kalimat. Kalimat adalah satuan terkecil dari bahasa dalam bentuk lisan maupun tulisan dan terdiri dari rangkaian kata yang memiliki atau mengandung makna atau pesan tertentu. Jadi dalam kalimat itu mengandung unsur kalimat atau pola kalimat. Biasanya pola kalimat itu atau unsur-unsur kalimat itu terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan, ya. Biasanya kita singkat sebagai SPOK. Itu kalimat yang baik itu mengandung SP. Apa itu subjek, predikat, objek, dan keterangan? Subjek adalah pelaku atau orang yang melakukan kegiatan tertentu. Subjek pada umumnya berupa kata benda seperti nama orang, hewan, tumbuhan, dan benda. Di sini contohnya misalnya Mela, kancil, mawar, dan sekolah. Predikat adalah unsur kalimat yang menjelaskan subjek atau yang menyatakan kegiatan yang dilakukan oleh subjek. Predikat biasanya berupa kata kerja. Kata kerja ya nak, belajar, bermain, bernyanyi, menyanyi, mengarang, menendang, tuh seperti itu. Atau bisa berupa kata sifat, besar, kecil, cantik, atau juga kata benda seperti guru, murid, dan kata bilangan. Objek adalah sesuatu yang dikenai tindakan oleh subjek. Sama seperti subjek, objek dapat berupa kata benda, misalnya ibu, harimau, dan pakaian. Terus keterangan. Nah, di dalam sebuah kalimat, keterangan itu menjelaskan bagaimana, di mana, atau kapan peristiwa terjadi dalam kalimat tersebut. Di sini keterangan ini dapat berupa keterangan tempat, contohnya di rumah, di sekolah, dan di pasar, itu berarti tempat. Keterangan cara berarti contohnya di sini cepat, dengan serius, dengan bersemangat. Keterangan tujuan, misalnya agar naik kelas, untuk mendapatkan beasiswa, supaya bersih. Keterangan alat berarti menggunakan krayon, mengendarai sepeda, menggunakan sekop. Keterangan waktu, misalnya pada hari Senin pukul 7 pagi dan pada musim hujan. Keterangan penyerta, misalnya bersama ayah, dengan ibu, dan ditemani kakaknya. Baik, untuk lebih jelasnya silakan kalian lihat contoh. Di sini contoh yang pertama. Contoh yang pertama, kalimat yang terdiri dari subjek dan predikat. Contoh, Dolpina anak nelayan. Dolpina sebagai subjeknya, anak nelayan sebagai predikat. Di sini predikatnya kata benda. Dolpina melihat. Nah, Dolpina subjek, melihat predikat tapi kata kerja. Dolpina resah. Dolpina subjek, resah itu predikat tapi kata sifat. Contoh kedua, kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, dan objek atau SPO. Contoh, Dolpina melihat ikan, berarti Dolpina sebagai subjek, melihat itu predikat, ini predikatnya kata kerja ya. Ikan objek, yaitu benda ya. Contoh ketiga, kalimat yang terdiri dari subjek,
predikat dan keterangan atau SPK. Contoh, Dolpina melihat di pantai. Dolpina subjek, melihat predikat karena melihat ini kata kerja. Di pantai itu keterangan, ya. Tadi udah Ibu berikan arahan ya, itu berarti keterangan apa? Keterangan tempat. Contoh keempat, kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan atau disingkat SPOK. Contoh, Dolpina melihat ikan di pantai. Dolpina subjek, melihat predikat, ikan objek, di pantai keterangan. Keterangannya keterangan tempat. Baik, agar kalian lebih paham, Ibu akan berikan satu contoh ya. Adik makan roti di ruang makan. Ya, adik S ya subjek. Makan predikat, roti objek, di ruang makan keterangan tempat. Baik anak-anakku, itu saja materi hari ini yang Ibu berikan. Mari sama-sama kita ucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.